Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 perpajakan. Saya Oktaviani dengan NIM 6325492, mahasiswa program studi akuntansi dari Universitas Bina Sarana Informatika Keramat 98. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan mempresentasikan tata cara praktis pembacaan dan pengisian formulir bukti pemotongan atau pemungutan PPh unifikasi performat standar secara spesifik. Kita akan membedah studi kasus mengenai pelaporan PPh final pasal 4 ayat 2 atas transaksi sewa bangunan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan definisi pajak yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Hermawan. Saya dari kelas 632B07 dengan NIM 6325157, Prodi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pajak. Jadi, pajak itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, pajak itu iuran wajib yang kita bayar ke negara, bukan secara sukarela ya, tapi emang kewajiban. Dan hasilnya kita sendiri yang merasakan manfaatnya untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Nah, secara resmi definisi pajak menurut undang-undang kita itu yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Nah, kuncinya ada di kata tidak langsung. Kita bayar pajak, tapi kita nggak langsung dapat barang atau jasa balik ke kita secara personal. Sekarang yang agak spesifik dikit, kita masuk ke PPh pasal 4 ayat 2. Ini adalah pajak penghasilan yang sifatnya final. Final itu artinya sekali potong. Selesai. Nggak dihitung lagi di akhir tahun dan nggak digabung sama penghasilan lain. Contoh gampangnya, kalian punya kontrakan, nah itu kena PPh pasal 4 ayat 2. Itu juga kena. Jual tanah atau rumah sama kena juga. Tarifnya beda-beda tergantung jenis penghasilannya. Misalnya sewa tanah dan bangunan itu kena 10%. Bunga deposito kena 20%. Jadi intinya pasal 4 ayat 2 ini khususnya jenis-jenis penghasilan tertentu yang pajaknya langsung dipotong di tempat dan udah beres di situ aja. Objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Seperti yang kita ketahui bersama, jenis pajak ini memiliki karakteristik yang sangat khusus, yaitu bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang lainnya. Artinya, ketika penghasilan tersebut dipotong pajaknya, maka kewajiban perpajakan untuk transaksi itu sudah dianggap selesai dan tidak perlu dihitung ulang di akhir tahun untuk digabungkan dengan penghasilan umum lainnya dalam SPT tahunan. Mari kita bahas apa saja yang termasuk dalam cakupan objek PPh pasal 4 ayat 2 ini. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, cakupan objeknya cukup luas dan mencakup berbagai aktivitas ekonomi sehari-hari. Yang pertama itu ada bunga deposito atau tabungan, diskon sertifikat Bank Indonesia atau SBI, serta jasa giro. Yang selanjutnya, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota orang pribadi, bunga obligasi, dan juga dividen yang diterima oleh wajib pajak tertentu. Selain instrumen keuangan tersebut, pajak final ini juga dikenakan pada hadiah undian transaksi derivatif, transaksi penjualan saham di bursa efek, serta pengalihan aset berupa tanah dan bangunan. Tarif PPh pasal 4 ayat 2. Objek pajak sewa tanah dan bangunan dengan tarif 10% dasar hukum peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2017. Hadiah undian dengan tarif 25%. Dasar hukumnya peraturan pemerintah nomor 132 tahun 2000. Objek pajak pengalihan hak tanah atau bangunan dikenakan tarif 2,5% dengan dasar hukum peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2016. Bunga deposito atau tabungan dikenakan tarif 20% dasar hukum peraturan pemerintah nomor 131 tahun 2000. Jasa konstruksi dikenakan tarif 1,75% dasar hukum peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2022. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama, kelebihannya adalah prosesnya sederhana. Wajib pajak tidak memerlukan perhitungan rumit seperti PPh tidak final. Cukup hitung tarif kali bruto, setor, dan lapor. Yang kedua, tidak perlu membuka rumit karena pajak bersifat final, tidak perlu menghitung biaya-biaya penyusutan atau koreksi fiskal lainnya. Yang ketiga, kepastian hukum. Setelah pajak dibayar, kewajiban pajak atas penghasilan tersebut dianggap selesai atau final. Tidak ada kemungkinan kurang bayar atau lebih bayar di kemudian hari. Yang keempat, tidak perlu dikreditkan di SPT tahunan. Pajak yang sudah dibayar tidak perlu dimasukkan sebagai kredit pajak di SPT tahunan sehingga menghemat waktu laporan. Yang kelima, cocok untuk transaksi sederhana. Sangat cocok untuk wajib yang pajak barang yang pribadi atau usaha kecil yang tidak ingin repot dengan administrasi pajak yang kompleks. Yang keenam, mengurangi potensi sengketa pajak. Karena perhitungan yang jelas, sederhana, resiko perbedaan interpretasi dengan fiskus lebih kecil. Yang ketujuh, memudahkan pemotongan oleh pihak ketiga. Jika ada pihak pemotong, misalnya bendahara, bank, penyewa, mereka tinggal memotong dan menyatakannya tanpa perlu menghitung laba rugi. Lalu ada kekurangannya, tidak bisa dikreditkan. Karena bersifat final, pajak yang sudah dibayar tidak dapat dikurangkan dari pajak terutang di SPT tahunan. Ini berbeda dengan PPh pasal 21 atau 23 yang bisa menjadi kredit pajak. Potensi beban pajak lebih besar. Untuk penghasilan yang sebenarnya lebih kecil setelah dikurangi biaya, PPh final tetap dihitung dari bruto atau omset, bukan dari laba bersih. Ini akan memberatkan jika margin keuntungan tipis.
Ketiga, tidak ada pengakuan kerugian. Jika terjadi kerugian usaha, PPh final tetap harus dibayar karena dihitung dari omset. Ini berbeda dengan PPh tidak final yang hanya dikenakan atas laba. Yang keempat, tidak progresif. Tarif PPh final bersifat profesional atau sama sekali untuk semua tingkatan penghasilan. Tidak ada tarif progresif seperti PPh pasal 17. Yang kelima, rentan terhadap penyalahgunaan. Beberapa wajib pajak mungkin mencoba memanipulasi transaksi agar masuk objek PPh final untuk menghindari PPh yang lebih tinggi. Yang keenam, kurang fleksibel. Wajib pajak tidak bisa menyelesaikan beban pajak dengan kondisi usaha dan atau investasi yang dilakukan. Yang ketujuh, tidak mencerminkan kemampuan membayar. PPh final tidak dihitung dari omset tanpa memperhitungkan biaya hidup atau tanggungan keluarga. Hingga aktivitas yang berkaitan dengan jasa konstruksi. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan konkret tentang bagaimana penerapan administrasi dari pajak ini, mari kita bedah bersama sebuah contoh kasus nyata melalui data wajib pajak yang ada. Dalam administrasi perpajakan, kejelasan identitas dan detail transaksi adalah kunci utama agar proses pelaporan berjalan dengan akurat. Pertama-tama, mari kita perhatikan terlebih dahulu identitas wajib pajak yang melakukan pelaporan. Dalam kasus ini, wajib pajak yang tercatat adalah seorang individu bernama Bapak Aris Sukowibowo. Beliau memiliki nomor wajib pajak atau NPWP resmi dengan nomor 33150122086000. Untuk keperluan korespondensi dan validasi data, nomor telepon yang terdaftar adalah 0851 8329 9123. Sementara itu, alamat lengkap dari Bapak Aris berlokasi di Jalan Raya Lenteng Agung, Blok Haji Tahir, nomor 20, RT 010 RW 002. Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dengan kode pos 12630. Selanjutnya, setelah mengetahui identitas lengkap dari wajib pajak, poin krusial berikutnya yang harus dipahami adalah mengenai objek pajak dan nilai transaksi yang dilaporkan. Jenis pajak yang dikenakan di sini sudah sangat jelas, yaitu PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Transaksi ini tercatat untuk pelaporan masa pajak Februari 2025 dan dilakukan dengan status tanpa fasilitas, yang berarti wajib pajak mengikuti tarif normal yang berlaku umum tanpa adanya insentif atau pengurangan khusus dari pemerintah. Adapun nilai transaksi yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah sebesar Rp55 juta. Berdasarkan nilai tersebut, sistem mengklasifikasikannya ke dalam kode objek pajak 2840302 yang secara spesifik merujuk pada transaksi persewaan tanah atau bangunan. Oleh karena itu, pada saat melakukan penyetoran ke kas negara melalui bank persepsi atau kode persepsi, kode akun pajak atau KAP yang digunakan adalah 411128 yang dipadukan dengan kode jenis setoran atau KJS 403. Kombinasi kode ini sangat penting agar sistem Direktorat Jenderal Pajak tidak salah membaca jenis setoran dan memastikan bahwa dana pajak yang dibayarkan benar-benar dialokasikan untuk pos PPh final atau sewa tanah dan bangunan. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya terdapat perhitungan pajak berdasarkan data yang telah kami berikan di slide sebelumnya. Milik dari atas nama Aris Sukowibowo terdapat transaksi penyewaan tanah dan atau bangunan dengan kode pajak 2840302 yang merupakan objek PPh pasal 4 ayat 2 bersifat final. Penghasilan atas penyewaan tanah atau bangunan dikenai pajak berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017. Tarif yang dikenakan adalah sebesar 10% dan jumlah bruto nilai sewa dan bersifat final. Artinya, penghasilan tersebut tidak digunakan dengan penghasilan lain dalam perhitungan PPh tahunan. Jadi, perhitungannya adalah PPh pasal 4 ayat 2 sama dengan DPP, nilai sewa bruto, kali tarif, yaitu 55 juta kali 10% sama dengan 5,5 juta. Baik, saya akan memaparkan simulasi pengisian bukti pemotongan atau pemungutan PPh unifikasi atau formulir BPBS. Kita akan mengisi template formulir ini menggunakan data real transaksi sewa bangunan dengan mekanisme setor sendiri. Kita mulai dari bagian header formulir, diisi dengan H1, diisi dengan nomor identitas dokumen yang dihasilkan sistem yaitu 2500207PK. Kolom H.2 dan H.3, kotak pembetulan dan pembatalan ini kita silang di bagian pembetulan tapi diisi dengan angka 0. H.4 dan H.5 kita wajib memberikan tanda silang X pada kotak H.4 PPh final. Hal ini dikarenakan objek pajak sewa bangunan tergolong dalam PPh pasal 4 ayat 2 yang sifatnya mutlak atau final. Secara otomatis kotak H.5 diberikan kosong. Selanjutnya bagian A, identitas pihak yang dipotong atau dipungut. Ini merujuk pada pihak yang menerima uang sewa, yaitu pemilik bangunan. Kolom A.1 NPWP berdasarkan petunjuk pengisian formulir apabila wajib pajak menggunakan NIK atau belum memiliki format NPWP yang terpadu di formulir ini, maka kolom ini dapat diisi dengan angka 00.000.000 strip 000.000. Kolom A.2, karena kolom A.1 diisi 0, maka kolom ini wajib diisi dengan 16 digit NIK kepemilikan bangunan. Berdasarkan data referensi kita, NIK diisi dengan angka 33150122048600001. Kolom A.3 diisi dengan nama lengkap penerima penghasilan yaitu Aris Sukowibowo. Bagian B, pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut. Berikutnya, bagian B, pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut, kita akan mengisi rincian transaksi pada tabel yang tersedia. B.1 diisi dengan format bulan strip tahun, yaitu 02 strip 2025 yang menunjukkan bulan Februari 2025. Kolom B.2 diisi dengan kode 28 strip 403 strip 02, yaitu kode spesifik untuk persewaan tanah dan atau bangunan. Kolom B.3 diisi dengan nilai penghasilan bruto sewa bangunan ini sebesar Rp55 juta. Kolom B.4
Kotak ini dibiarkan kosong. Sanksi tarif pajak 100% akibat tidak ada NPWP hanya berlaku untuk PPh pasal 22 dan 23, tidak berlaku untuk PPh final pasal 4 ayat 2. Kolom B.5 dan B.6 diisi dengan tarif sebesar 10% dengan total PPh yang dipotong sebesar Rp5.500.000. Kolom B.7 kita isi nama dokumen dengan dokumen lainnya, nomor dokumen dengan 2500021688-040 dan tanggal dengan 20/02/2025. Kolom B.8 hingga B.12 seluruh kotak pada rentang ini dibiarkan kosong karena pelaporan ini berstatus tanpa fasilitas, tidak ada penggunaan surat keterangan bebas pajak ditanggung pemerintah maupun fasilitas PP nomor 23. Bagian C, identitas pemotong atau pemungut PPh. Terakhir kita masuk ke bagian C. Pada bagian inilah kita mengimplementasikan mekanisme setor sendiri. Mengingat penyewa bangunan bukanlah subjek yang ditunjuk sebagai pemotong pajak, maka kewajiban memotong dan menyetor pajak berbalik secara mandiri kepada pemilik bangunan. Pengisiannya adalah sebagai berikut. Kolom C.1 dan C.2 kita kembali mengisikan identitas Bapak Ari Sukowibowo. Di sini pengulangan nama antara bagian A dan bagian C membuktikan secara sah bahwa pemilik penghasilan bertindak sebagai penyetor pajak sendiri. Kolom C.3 diisi dengan tanggal pembuatan dokumen pelaporan yaitu 11/03/2025. Kolom C.4 diisi dengan nama penanggung jawab Ari Sukowibowo. Kolom C.5 sistem akan mendapatkan QR Code pada kotak yang tersedia sebagai validasi tanda tangan elektronik. Di dalam kotak ini juga terdapat opsi pengembalian dan pemindah bukuan. Kedua kotak tersebut mutlak dibiarkan kosong karena digunakan hanya untuk kasus kelebihan bayar akibat kesalahan pemotongan. Baik, formulir ini merupakan kependekan dari daftar objek pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan pihak lain. Dokumen ini berfungsi untuk mengelompokkan dan merekapitulasi total nilai transaksi berdasarkan jenis pasal dan kode objek pajaknya. Mari kita bedah pengisian langkah demi langkah. Kita mulai dari bagian header atau kepala formulir. Kolom H.1 kita isikan dengan 16 digit NIK wajib pajak yang telah terintegrasi sebagai NPWP yaitu 3315012204860001. Kolom H.2 diisi dengan periode yang terjadi transaksi dengan format penulisan bulan strip tahun yaitu 02/2025. DOPP lanjutan ini terbagi menjadi beberapa kelompok pasal. Karena studi kasus kita tidak memiliki transaksi dividen royalti atau jasa yang tergolong PPh pasal 23, maka seluruh tabel pada bagian 3 mutlak dibiarkan kosong. Fokus bagian 4 yaitu objek pajak untuk PPh pasal 4 ayat 2, nomor 38 persewaan tanah dan bangunan. Pada kolom A.1 yaitu 28/403/02. Selanjutnya kolom A.4 kita masukkan total nilai penghasilan bruto sewa yang telah kita hitung sebelumnya yaitu sebesar Rp55.000. Kolom A.5 kita masukkan nominal pajak final 10% yang terutang yaitu sebesar Rp5.500.000. Nomor 49 kita rekap totalnya di kolom dasar pengenaan pajak A.4 dengan angka Rp55 juta dan kolom jumlah PPh A.5 dengan angka Rp5.500.000. Terakhir untuk bagian 5 yang memuat objek pajak PPh pasal 15 seperti jasa pelayanan atau penerbangan seluruh barisnya dari nomor 50 hingga 54 dibiarkan kosong karena tidak ada transaksi yang relevan pada masa pajak ini. Demikian pemaparan mengenai tata cara pengisian formulir DOPP lanjutan untuk rekapitulasi objek pajak. Bahasan sebelumnya, dokumen ini disebut formulir BDP, singkatan dari daftar bukti pemotongan atau pemungutan notifikasi peserta, daftar surat setoran pajak, bukti penerima negara, bukti pemindah bukuan. Formulir ini berfungsi sebagai jembatan antara bukti potong yang kita buat dengan bukti setor yang kita bayarkan ke kas negara. Mari kita bahas tata cara pengisiannya pada setiap bagian. Kita mulai dari bagian header. Kolom H.1 sesuai dengan integrasi data perpajakan terbaru kita isikan 16 digit NIK pemilik bangunan yang bertindak sebagai pemotong atau penyetor mandiri yaitu 315012204800001. Kolom H.2 diisi dengan format bulan dan tahun sesuai dengan transaksi sebelumnya yaitu 02/2025. Selanjutnya kita masuk ke bagian A. Di tabel ini kita mendaftar atau merekap seluruh formulir BPBS yang sudah kita terbitkan pada masa pajak tersebut. Pengisiannya berdasarkan data dari contoh kasus Bapak Ari Sukowibowo. Kolom A.2 dan A.3 diisi dengan identitas penerimaan penghasilan yang ini 3315012204860001 dengan nama Ari Sukowibowo. Kolom A.4 diisi dengan kode pajak sewa bangunan yaitu 28/403/02. Kolom A.5 dan A.6 bukti pemotongan diisi dengan nomor 2500207 PK dan tanggal 11/03/2025 sesuai dengan rincian pada BPBS sebelumnya. Kolom A.7 diisi nominal bruto sewa sebesar Rp55 juta. Kolom A.8 diisi dengan nominal pajak 10% net terutang yaitu Rp5.500.000. Setelah semua bukti potong dimasukkan ke dalam baris-baris ini, total dari keseluruhan nilai DPP dan PPh pada kolom A.7 dan A.8 dijumlahkan ke baris paling bawah, tepatnya pada baris 22 dan baris 23. Langkah terakhir pada formulir ini adalah bagian B. Mengingat kita menggunakan mekanisme setor sendiri, maka wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajaknya langsung ke kas negara. Rekapitulasi bukti wayar tersebut dimasukkan ke dalam tabel ini. Kolom B.2 dan B.3 diisi dengan kode akun pajak dan kode jenis setoran yang berlaku untuk PPh final pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan bangunan. Kolom B.4 diisi dengan nomor transaksi penerima negara. NTPN ini adalah kode unik berupa kombinasi huruf dan angka yang kita dapatkan pada struk atau resi bukti bayar dari bank, kantor pos, maupun e-commerce tempat kita membayar pajak. Kolom B.5 diisi dengan tanggal aktual saat pembayaran pajak tersebut dilakukan. Kolom B.6 diisi dengan nominal pajak yang telah dilunasi yaitu sebesar Rp5.500.000. Total setoran kemudian diakumulasi pada baris paling bawah tabel yaitu pada kolom jumlah PPh yang disetor. Dengan terselesaikan formulir DPP ini kita telah berhasil merekapitulasi dokumen sumber bukti potong beserta bukti setornya. Total angka dari formulir BDP ini nantinya akan bermuara pada induk SPT masa notifikasi. Demikian penjelasan mengenai tata cara pengisian formulir BDP. Terima kasih atas perhatiannya. Daftar setor sendiri untuk PPh pasal 4 ayat 2 tentang persewaan tanah dan atau bangunan.
Yang pertama kita harus mengisi NPWP dengan NPWP yang sudah ada di data sebelumnya. Sini NPWP-nya 33 15 150 122 048 001. Masa pajaknya itu bulan 2 2025. Nah, di sini yang harus diisi itu bagian persewaan tanah dan atau bangunan. Jumlah dasar pengenaan pajaknya itu kita dapat di 55 juta rupiah. Jumlah PPh-nya kita harus kaliin dengan tarif dasar pengenaan pajak 10%, jadi 55 juta dikali 10%, hasilnya yaitu 5.500.000.